5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setelah beristirahat sejenak, Siti dan teman-teman melanjutkan kegiatan belajar. Mereka membaca teks di bawah ini. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita akan merasa lelah adik-adik. Saat tubuh lelah, kita itu membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh kita. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh kita berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita adik-adik. Sebagian besar makanan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar adik-adik, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Nah, sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh loh. Air itu juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Benar ya adik-adik ya, kalau tidak ada listrik kita tidak bisa melakukan apa-apa nih. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri adik-adik. Kita harus mementingkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia juga akan terancam adik-adik. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya 1. Merawat dan memelihara tanam-tanaman. 2. Melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Yang keempat, menggunakan air secukupnya saja. Marilah adik-adik mencoba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari kita. Itu tadi adik-adik ya, bacaan tentang menjaga kelestarian di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tadi. Yang pertama, mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Kita membutuhkan makanan dan minuman karena makanan dan minuman itu dapat membuat tubuh kita itu berenergi kembali. Lalu apa gunanya air bagi tubuh kita? Nah, tubuh itu memerlukan air sebagai sumber energi. Jadi gunanya itu sebagai sumber energi. Mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Ya, karena banyak sumber air yang tercemar oleh limbah dan sampah adik-adik. Lalu, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Kalau kita tidak melestarikan sumber energi, otomatis sumber energinya akan habis. Maka kalau sumber energi sudah habis, kehidupan manusia dan kehidupan makhluk lain juga akan terancam. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih adik-adik? Nah, untuk menghemat air bersih kita bisa melakukan mematikan keran air jika tidak dipakai. Lalu tidak mandi berendam atau mandi terlalu lama. Dan bisa juga saat minum air itu kita harus habiskan ya adik-adik. Saat minum air putih itu harus kita habiskan. Karena kalau kita tidak habiskan lalu kita buang itu percuma sekali.
Adik-adik, Siti dan teman-temannya telah menyelesaikan tugas. Kemudian Pak Guru melanjutkan pelajaran. Berikut ini adalah percakapan antara Pak Guru dan murid-murid. Anak-anak, tahukah kalian tentang satuan waktu? Belum Pak, belum, kata jawab ini Udin dan teman-temannya. Kalau begitu, Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah lebih lama hidup, Pak Guru atau kalian? Semua menjawab Pak Guru. Dari mana kalian tahu? Tanya Pak Guru. Karena Pak Guru lebih tua dari kami, Pak, kata Udin. Udin ingat berapa umur Pak Guru? 37 tahun, Pak. Udin benar. Jadi tahun itu juga merupakan penunjuk waktu. Adakah penunjuk waktu lainnya? Siapa yang dapat menjawab? Tanya Pak Guru. Tetapi semuanya kebingungan dan diam saja adik-adik. Kalau begitu, yuk kita pelajari tentang penunjuk waktu atau satuan waktu. Jadi sekarang adik-adik kita akan belajar tentang penunjuk waktu dan satuan waktu. Adik-adik, setelah membaca dialog di atas, kita bisa memahami tentang peristiwa yang memerlukan waktu lebih lama dan lebih singkat. Berikut ini adalah macam-macam satuan waktu. Satuan waktu itu ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Kali ini kita akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari dulu. Untuk jam, menit, dan detik akan kita pelajari kemudian adik-adik. Perlu kalian ketahui bahwa 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. 12 bulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi dari Januari sampai Desember itu ada 12 bulan dan bisa dikatakan itu dalam 1 tahun. 1 bulannya sendiri itu terdiri atas 28 sampai 31 hari. Jadi setiap bulannya jumlah tanggalnya itu berbeda-beda. Ada yang 28, ada yang 30, ada yang 31 hari. Nah, di sini adik-adik lihat tabel di bawah ini. Nah, ini adalah jumlah hari dalam setiap bulannya. Januari itu ada 31 hari. Februari ada 28 atau 29 hari. Mengapa ada 28 atau 29 hari? Yuk nanti kita dengar ya penjelasan berikutnya. Lalu Maret itu ada 31 hari, April ada 30 hari, Mei ada 31 hari, Juni ada 30 hari. Lalu berikutnya ada bulan Juli itu 31, Agustus juga 31, September itu 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Mengapa Februari tadi ada yang 28 hari atau 29 hari? Nah, khusus bulan Februari setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29 hari. Kalau tidak 4 tahun sekali berarti 28 hari. Jadi kelipatan 4 tahunnya. Seperti itu adik-adik. Banyak hari dari Minggu sampai Sabtu itu ada 7 hari. Kalau tadi kan 1 tahun itu ada 12 bulan. Sekarang 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, 7 hari itu disebut dengan seminggu. 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu atau lebih adik-adik, tergantung dari jumlah hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan itu sama dengan 4 minggu. Jika jumlahnya 31 hari, berarti 1 bulannya itu sama dengan 4 minggu lebih 3 hari. Karena 1 minggunya kan ada 7 hari. Kalau 31 berarti 4 minggu, tapi masih lebih 3 hari. Adik-adik, di sini kita akan bersama-sama memahami
mengubah satuan dari waktu ini. Contohnya di sini yang perlu kalian ketahui, dalam 1 tahun tadi ada 12 bulan. Nah, kalau sekarang 2 tahun ada berapa bulan? Maka kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini adik-adik. 2 tahun itu berarti 2 dijadikan bulan, tahun menjadi bulan itu sama dengan 1 tahunnya itu 12 bulan. Berarti kalau 2 tahun itu 2 dikali 12 bulan. Lalu bagaimana cara mengalikannya? Nah, kita buat bersusun seperti ini saja adik-adik. Kita balik ya, 12 dikali 2. Kita kalikan dari satuannya, 2 dikali 2 4, 1 dikali 2 1, berarti 12 dikali 2 itu jawabnya 24. Berarti jawabnya ada 24 bulan. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Sekarang 3 tahun itu ada berapa bulan? Nah, kita cari di sini. Sama kok caranya. Berarti 3 dikali 12 bulan. Kita coret-coret di sini. Kita balik ya, 12 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 itu ada 6. 1 dikali 3 sama dengan 3. Berarti 3 tahun itu ada 36 bulan. Berikutnya adik-adik, 4 tahun ada berapa bulan? Nah, kita coret-coret di sini juga. Berarti 4 dikali 12. 4 dikali 12 adik-adik ya. Kita balik saja supaya lebih mudah bersusunnya. 2 dikali 4 8. 1 dikali 4 4. Jadi 4 tahun itu sama dengan 48 bulan. Sekarang kalau 5 tahun berarti 5 dikali 12. Kita balik, 12 dikali 5 supaya mudah. 2 dikali 5 10. Kita tulis angka 0. Masih menyimpan 1 adik-adik. Lalu kita kalikan 1 dikali 5. 1 dikali 5 itu 5. Ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 5 tahun itu ada 60 bulan. Mudah ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau 1 minggunya ada 7 hari. Kalau 2 minggu ada berapa hari ya? Nah, di sini kita carinya sama seperti bulan tadi dengan dikalikan. Berarti 2 dikali 7 hari. Karena 1 minggunya ada 7 hari. Berapa 2 dikali 7? Ya, 2 dikali 7 itu 14. Jadi jawabnya di sini adalah 14 hari. Adik-adik harus hafal tentang perkalian dulu ya. Lalu 3 minggu. Nah, 3 minggu itu sama adik-adik. 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Sekarang kalau 4 minggu. 4 minggu itu sama dengan 28 hari. Dari mana? 4 dikali 7 hari. 5 minggu berarti 5 dikali 7 hari sama dengan 35 hari. Mudah ya adik-adik ya. Lengkapilah tabel berikut ini. Adik-adik sudah belajar tadi bahwa 1 bulan itu ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Kalau 28 hari berarti pas 4 minggu. Tapi kalau 31 hari itu berarti 4 minggu lebih 3 hari. Nah, Januari sendiri itu ada 31 hari. Berarti jumlah minggu dan harinya ada 4 minggu lebih 3 hari. Di bulan September itu ada 30 hari. Kalau 30 hari berarti 4 minggu lebih 2 hari. Bulan Maret itu ada 31 hari. Berarti jumlah minggunya ada 4 minggu lebih 3 hari. Bulan November itu ada 30 hari. Maka jumlahnya ada 4 minggu lebih dari 2 hari. Masih ingatkah kalian lagu yang dipelajari pada pembelajaran pertama yang berjudul Matahari? Kalian bisa menyanyikannya bersama-sama dengan menggunakan iringan musik. Nah, iringan musik yang bisa dipakai itu alat-alat musiknya. Contohnya ada marakas, lalu ada tamborin,
ada kastanyet, ada rebana. Kalian bisa mainkan ini bersama dengan teman-teman kalian kalau kalian mempunyai alat musik ini adik-adik. Nah, alat-alat musik ini disebut dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu tidak ada nada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu tidak ada ya. Mereka itu biasanya digunakan dengan cara dipukul. Alat musik ritmis itu adik-adik, kebanyakan alat musik ritmis itu dengan cara memainkannya itu dipukul. Nah, kalian bisa memainkan lagu Matahari secara berkelompok dengan alat musik tadi. Satu kelompok memainkan satu jenis alat musik. Bait pertama atau baris pertama lagu diiringi dengan bunyi marakas. Lalu di baris kedua itu diiringi dengan tamborin, baris ketiga diiringi dengan kastanyet, baris pertama, bait pertama, baris keempat bisa diiringi dengan rebana. Lalu bait kedua polanya sama dengan bait pertama, dan bait ketiga dari baris pertama sampai keempat diiringi oleh semua alat musik. Jadi pembagiannya seperti ini nih adik-adik ya. Di dalam kurung ini adalah alat musiknya. Itu di setiap barisnya ada berbeda-beda, tetapi nanti di bait yang ketiga itu semua alat musiknya dimainkan. Adik-adik bisa memainkan ini bersama dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.